Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Tampu Bolon, NPM 1905 Prodi Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas dan pendapatan. Pertama, kita harus mengenal liabilitas. Dalam bisnis dan neraca keuangan, liabilitas dikenal pula dengan istilah pasifa. Secara umum, liabilitas adalah utang yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis. Biasanya, liabilitas tidak hanya berbentuk uang, tetapi juga barang dan jasa tergantung apa yang dibutuhkan perusahaan dari pihak lain. Dalam akuntansi keuangan, liabilitas didefinisikan sebagai kewajiban entitas yang timbul dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Kewajiban ini diartikan melalui beberapa karakteristik berikut. Yang pertama, kewajiban adalah segala jenis pinjaman dari perseorangan atau bank untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Yang kedua, kewajiban adalah tugas dan tanggung jawab pada pihak lain, baik meningkatkan sedikit atau tidak sama sekali kebijakan untuk menghindari penyelesaian. Yang ketiga, kewajiban adalah suatu peristiwa atau transaksi yang telah terjadi dan menimbulkan tanggung jawab entitas. Kemudian ada jenis-jenis liabilitas. Yang pertama itu ada liabilitas jangka pendek. Liabilitas ini memiliki waktu jatuh tempo maksimal 1 tahun. Liabilitas jangka pendek dikenal pula dengan istilah kewajiban lancar dan digunakan sebagai komponen kunci dalam beberapa langkah likuiditas jangka pendek. Beberapa contoh kewajiban lancar ialah utang dagang, utang wesel, penghasilan dan tangguhan, beban yang dibayarkan, utang pajak, pendapatan yang diterima di muka, pinjaman jangka pendek. Kemudian ada yang kedua, liabilitas jangka panjang. Liabilitas ini sangat penting dalam menentukan solvabilitas jangka panjang perusahaan. Jadi apabila perusahaan belum mampu menunaikan kewajiban jangka panjangnya saat jatuh tempo, maka perusahaan akan mengalami krisis solvabilitas. Beberapa contoh liabilitas jangka panjang ialah utang bank, utang hipotek, utang obligasi, utang sewa jangka panjang, utang pemegang saham, dan utang sewa dana. Kemudian materi selanjutnya ada pendapatan. Definisi pendapatan. Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan ialah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Selain itu, pendapatan juga didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Kemudian ada jenis-jenis pendapatan. Jenis-jenis pendapatan ada dua, yaitu pendapatan operasional dan non-operasional. Yang pertama ada pendapatan operasional. Pendapatan operasional merupakan hasil yang didapat langsung dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Pendapatan operasional dibagi dua golongan, yakni pendapatan bersih dan pendapatan kotor. Pendapatan bersih dari hasil penjualan barang atau jasa setelah dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Pendapatan kotornya adalah pendapatan dari nilai asli dan faktur penjualan sebelum dikurangi faktor retur barang dan potongan penjualan. Kemudian pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang otomatis diterima tanpa adanya kegiatan penjualan. Pendapatan non-operasional juga dibagi menjadi dua golongan, yakni hasil sewa dan bunga. Hasil sewa merupakan hasil yang didapat setelah menyewakan suatu objek, misalnya menyewakan rumah atau mobil. Kemudian bunga merupakan hasil yang didapat setelah meminjamkan uang kepada pihak lain. Selanjutnya sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan perusahaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sumbernya itu dari gaji dan upah, yakni pendapatan seseorang yang didapat setelah bekerja dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sumbernya dari usaha sendiri, pendapatan dari total penjualan barang atau jasa setelah dikurangi total biaya produksi. Kemudian sumber dari pendapatan lain. Biasanya pendapatan lain didapat tanpa adanya kegiatan usaha, misalnya hasil menyewakan rumah, mobil, aset berharga lainnya, atau dari investasi. Selanjutnya karakteristik pendapatan. Karakteristik pendapatan juga ada tiga. Yang pertama sumber pendapatan, kegiatan-kegiatan serta produk yang dihasilkan, dan jumlah pendapatan dalam jumlah rupiah serta proses penandingannya. Yang terakhir ada pengukuran pendapatan. Pendapatan paling baik diukur dengan nilai tukar atau exchange value dari suatu barang atau jasa. Nilai tukar tersebut juga diukur dari cash equivalent
atau present value yang diharapkan dapat diterima melalui tagihan-tagihan yang masuk. Pada intinya, pendapatan diukur melalui nilai uang atau sejumlah uang yang nantinya diterima sebagai hasil dari proses transaksi pendapatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.